Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Ade Setiawan dalam podcast Ganyang Fraud tahun 2022 Kanwil 4 Balikpapan. Dan kali ini saya ditemani oleh seorang pembicara, Bapak Benny Andi Hakim, Legal Officer Kanwil 4 Balikpapan. Selamat pagi, Pak Benny. Selamat pagi, Bagaimana Mas nih Ade? hari ini? Luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Sehat. Baik, Pak Benny sudah bergabung bersama kita kali ini dan hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik di mana akan kami bahas tentang anatomi pelaku fraud. Ya. Bukan tubuh saja nih yang memiliki anatomi, Bukan. pelaku fraud juga ada anatominya tentunya. Jadi silakan seluruh insan pegadaian khususnya nih para pemimpin unit kerja silakan saksikan podcast ini karena bisa kita melihat anatomi pelaku fraud bisa sebagai identifikasi sejak dini untuk Anda mengidentifikasi seluruh karyawan ataupun bawahan Anda di unit kerja masing-masing. Kali ini kita akan membahas karakteristik dan ciri-ciri para pelaku fraud demi meningkatkan pemahaman terkait pola fraud dan perilaku para pelaku fraud sehingga kesadaran anti fraud dapat efektif meningkatkan pencegahan fraud. Baik, Pak Benny, untuk mengawali kita pada hari ini boleh sedikit cerita-cerita kepada teman-teman yang menyaksikan kali ini sedikit profil singkat dan juga perjalanan karir di PT Pegadaian hingga saat ini. Silakan. Oke, terima kasih Mas Ade. Untuk profil singkat saya, nama saya Benny Andi Hakim dan mulai bergabung di PT Pegadaian ini di tahun 2009. Di situ mengawali, kalau saat ini mungkin jabatannya adalah pendukung transaksi kas. Jadi PKWT di 2009, 2010 mendapatkan kesempatan untuk bergabung menjadi penakse hingga tahun 2016. Nah, 2016 langsung diberi kesempatan setelah itu untuk menjadi analis kredit. Nah, analis kredit selama kurang lebih 1,5 hingga 2 tahun dan akhirnya dipercaya oleh perusahaan untuk bergabung di Departemen Bantuan Hukum di Divisi Hukum di kantor pusat. Nah, akhirnya di 2019 dipercaya untuk dapat menjadi legal officer di Kanwil 4 Balikpapan ini. Baik, background dari operasional Mas ya? Betul. Dari operasional kemudian sekarang mengabdikan diri di bagian hukum dan sekarang menjadi legal officer di Kanwil 4 Balikpapan. Tentunya sudah melalui ya, teman-teman di operasional sudah tahu banget bagaimana di operasional dan sekarang mengidentifikasi untuk teman-teman di bagian hukum di Kanwil Balikpapan. Nah, Mas Benny, kembali kita ke tema yang kita angkat mengenai anatomi pelaku fraud. Sini boleh nggak jelaskan cerita kepada kita semuanya apa nih yang menjadi alasan pelaku fraud itu melakukan tindak kecurangan? Oke, terima kasih. Baik, untuk alasan-alasan pelaku fraud di perusahaan ini maka kita tidak akan jauh-jauh membahas dan berhubungan pasti dengan yang disebut dengan triangle of fraud. Nah, di mana di sini ada alasan kenapa orang melakukan fraud. Yang pertama adalah karena adanya paksaan. Yang kedua karena adanya kesempatan dan yang ketiga adalah karena adanya pembenaran di sini. Nah, penjelasannya seperti ini. Kenapa adanya paksaan? Paksaan ini bukan berarti hanya dari eksternal, tapi dari dirinya sendiri. Yang pertama terkait dengan paksaan ekonomi. Nah, paksaan ekonomi ini adalah karena sifat tamak dari karyawan tersebut, foya-foya, gaya hidup yang tinggi, dan itu tidak berbanding dengan penghasilan yang dia dapatkan. Nah, ini yang menjadi alasan yang pertama, akhirnya dia mengambil aset ataupun uang dari perusahaan. Yang kedua, paksaan yang kedua adalah dari lingkungan kerjanya, di mana dalam lingkungan kerja ini tidak ada suatu pola lingkungan kerja yang sehat di sini. Di mana dia dalam bekerja, lingkungan kerjanya itu kurang nyaman dan akhirnya dia merasa bahwa saya sangat tidak dibutuhkan atau tidak maksimal dalam bekerja, dan ini menjadi alasan yang kedua. Yang ketiga adalah terkait lebih kepada diri pribadi orang tersebut, yaitu sifat buruk dari karyawan. Karena mau diakui atau tidak, manusia kan berbeda-beda sifatnya. Ada yang memiliki sifat memang dia suka main judi, dia main mabuk-mabukan, bahkan mohon maaf ada karyawan yang mungkin suka main perempuan. Akhirnya itu membutuhkan biaya atau uang yang tidak sedikit. Nah, ini tidak mencukupi dari hasil gajinya selama 1 bulan, akhirnya dia mengambil uang-uang itu. Yang kedua adanya kesempatan. Dipungkiri tidak, kesempatan ini sangat berpengaruh orang melakukan fraud. Yaitu yang pertama, kesempatan itu bisa diberikan muncul itu karena pola pengawasan atau audit yang tidak maksimal. Nah,
Ada sedikit mungkin kekeliruan dari teman-teman atau dari pimpinan di unit kerja terkait dengan siapa sih yang bertanggung jawab terhadap audit ini. Kebanyakan orang berpikir bahwa audit ini berarti ya tugas utama dari SPI. Sebenarnya audit ini, layer pertama audit adalah rekan kerja di unit kerja ini. Karena dia yang pertama kali mengetahui dan dia bisa mendeteksi adanya tindakan fraud. Nah, ketika memang layer pertama ini lolos, maka layer kedua adalah pimpinan. Nah, pimpinan ini yang harusnya bisa menjadi tim audit kedua yang bisa mengetahui adanya tindakan fraud sehingga bisa diminimalisir terkait dengan kerugiannya. Barulah yang ketiga adalah dari tim SPI. Nah, ini. Nah, kebanyakan dari kualitas audit ini yang mungkin menjadi kesempatan para pelaku fraud untuk melakukannya ketika memang tidak berkualitas atau cukup rendah. Yang kedua, kesempatannya ini muncul karena adanya sifat apatis dari rekan kerja, sifat acuh. Jadi mungkin kadang-kadang ketika melihat rekan kerja melakukan tindakan fraud, dia merasa bukan saya kok yang melakukan, berarti saya tidak bertanggung jawab, saya tidak ikut-ikutan. Padahal membiarkan atau pola pembiaran ini merupakan satu kesatuan dari peristiwa fraud. Nah, ini yang harus dipahami bersama. Yang ketiga, kesempatan itu bisa muncul adalah ketika tidak adanya pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku fraud, adanya pembiaran atau pemakluman. Misalkan ada karyawan melakukan fraud dan ternyata diketahui gitu kan, akhirnya hanya sebatas dimaafkan begitu saja tanpa adanya sanksi atau punishment yang jelas dan ketat. Dan yang keempat, mungkin ini bisa menjadi sebagai pandangan kita semua bahwa kesempatan yang diberikan di sini adalah tidak adanya pola fraud tracking. Nah, kadang-kala ini yang sangat penting dan dilupakan. Fraud tracking ini bisa untuk karyawan baru yang masuk di perusahaan ataupun karyawan yang memang sudah bekerja. Ada kejadian ketika ternyata penerimaan karyawan baru tidak ada fraud trackingnya di sini dan ternyata begitu melakukan fraud di perusahaan diketahui bahwa dia di pekerjaan sebelumnya juga melakukan tindakan fraud yang hampir sama. Nah, ini yang kadang-kadang harus kita cegah. Selain itu juga terkait dengan penempatan karyawan juga harus diketahui ini apakah karyawan ini pernah melakukan fraud atau tidak, apakah nanti unit kerja yang akan ditempati akan berpeluang melakukan fraud. Nah, itu terkait dengan kesempatan. Sedangkan terkait yang di fraud triangle ini adalah terkait dengan pembenaran. Itu lebih kepada dirinya sendiri bahwa pembenaran ini muncul karena merasa bahwa karyawan lain atau pimpinan ini juga melakukan fraud, kok kenapa saya tidak melakukan. Dia merasa ada teman yang lain juga melakukan. Terus juga merasa pembenaran itu muncul ketika dia merasa kurang dihargai oleh perusahaan. Dalam artian bahwa saya sudah bekerja maksimal tapi yang saya dapatkan dari perusahaan ini hanya sebatas ini. Berarti dia merasa bahwa saya mengambil hak di perusahaan ini merupakan hak saya yang belum diberikan oleh perusahaan. Pembenaran yang ketiga muncul adalah ketika dia merasa bahwa saya hanya meminjam kok. Contoh ringannya adalah mungkin ketika di outlet unit kerja ketika akan makan siang dan nggak ada uang cash, pakai uang kas dulu lah gitu kan. Nah, ini saya kan cuma minjam. Padahal ini bibit-bibit dari dari tindakan fraud. Terus yang keempat, terakhir terkait dengan pembenaran ini adalah muncul ketika dia merasa yang saya ambil ini sedikit, tanpa dia ketahui bahwa yang dilakukan ini berulang dan akhirnya menumpuk, akhirnya diketahui ketika tim audit datang mengetahui bahwa oh ternyata sudah sampai ratusan bahkan miliaran rupiah dan ini tidak bisa untuk dikembalikan oleh pelaku fraud. Mungkin itu sih alasan-alasannya, Mas. Keren sekali ya Mas Beni, itu tadi triangle of fraud sebagai alasan pelaku fraud melakukan fraudnya Mas Beni ya. Oke. Next, Mas Beni, mungkin tadi kita berbicara tentang karakteristik, sekarang ciri-ciri. Ciri-ciri para pelaku fraud mungkin harus sama-sama kita sharingkan untuk seluruh pemirsa yang telah menonton pada ini. Silakan, Mas. Baik, kalau untuk ciri-ciri pelaku pidana memang ketika kita mengkaji terkait mata kuliah hukum memang ada di kriminologi bahwa secara fisik itu bisa diketahui bahwa orang ini melakukan
kemungkinan melakukan perbuatan pidananya apa. Cuman kita tidak membahas lebih kepada fisik ya, karena itu sangat sensitif gitu kan. Nanti menganggap bahwa membenarkan orang yang cirinya gemuk maka akan melakukan ini, ya jangan. Kita ada bagi ciri-ciri yang biasa kita ketahui di unit kerja. Yang pertama adalah kita harus waspadai ketika seorang karyawan ini memiliki kewenangan terhadap finansial perusahaan yang cukup besar. Contoh, dia memiliki kewenangan terkait barang, uang, aksesnya yang berlebihan. Dan ini sudah pernah kita kaji bersama, sudah kami diskusikan dengan aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan. Pendapat mereka bahwa ternyata di perusahaan Pegadaian ini terlalu besar memberikan kewenangan kepada karyawan. Khususnya adalah di unit kerja, bagi cabang maupun pengelola UPC. Kita ketahui bersama bahwa pengelola UPC diberikan kewenangan terhadap uang dan akses terhadap barang yang ada di gudang. Nah, ketika itu dia memiliki akses terhadap barangnya itu kan yang ada di gudang. Nah, ini yang perlu kita ketahui bersama bahwa jangan sampai pemberian akses ini tidak diimbangi dengan proses audit yang ketat. Yang kedua adalah ciri-cirinya adalah karyawan ini suka untuk bekerja hingga larut malam. Lembur, bukan berarti perusahaan tidak mau memberikan uang lembur, cuman kita harus curiga ini kalau lembur secara bersama-sama jelas, tapi ketika dia lembur secara sendirian, bekerja sendiri, nah kebanyakan pelaku fraud penyimpangan ini dilakukan dalam kondisi sepi, kondisi tidak ada yang mengawasi dan di luar jam kerja. Nah ini yang perlu kita curigai ketika ternyata karyawan kok sering pulang malam, sering bekerja sendirian, atau bahkan pekerjaan dibawa pulang ke rumah. Nah ini perlu ada kecurigaan di sini. Yang ketiga adalah karyawan yang suka menyendiri dalam bekerja. Bukannya kita mengeneralisir karyawan yang punya ruang kerja sendiri, bukan. Tapi biasanya karyawan ketika dia punya ruang kerja sendiri, dia punya akses untuk melakukan atau membangun pola fraud yang akan dia lakukan. Yang kedua adalah dia akan merasa ketika sepi, dia akan bisa leluasa melakukannya. Nah, untuk rekan kerja atau pimpinan kerja ketika melihat seperti ini, coba bisa sekali mendadak untuk didatangi. Nah, akan terlihat responnya ketika memang karyawan ini diduga dengan fraud, maka dia akan kelabakan nih. Dia biasa bekerja sendiri, didatangi ketika ada sesuatu yang tutupi atau dia merasa kaget. Nah, ini perlu ada kecurigaan di situ. Nah, terus yang keempat adalah selain itu ciri-cirinya adalah ada perubahan pola gaya hidup secara signifikan. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki gaya hidup tinggi, tapi dia memang orang yang mampu dengan gaya hidup itu tidak masalah. Tapi ketika biasanya dia biasa-biasa saja, terus dalam hitungan minggu atau bulan ada perubahan signifikan dalam gaya hidupnya. Nah, ini perlu kecurigaan di situ. Dan yang keempat, yang terakhir adalah ciri-cirinya orang ini biasanya mengalami kesulitan ekonomi. Kita pahami bersama bahwa pelaku fraud tidak selamanya berawal dari orang yang jahat. Orang yang baik pun ada kalanya akan melakukan fraud. Dia akan mengorbankan kepercayaannya kepada perusahaan, kepada atasan, karena memang ada tekanan ekonomi. Contoh, misalkan ketika dia orang sebenarnya baik, tapi tekanan ekonomi untuk biaya berobat anak yang cukup besar dan dia kebingungan dari mana uang itu berasal, maka dia akan terpaksa mengorbankan kepercayaannya dan melakukan fraud itu. Itu Mas Ade. Keren sekali, detail sekali, dan saya rasa sangat bermanfaat sekali ya untuk para pimpinan unit kerja mengidentifikasi sejak dini, Mas ya. Ya, betul. Jadi dari ciri-ciri yang telah disampaikan oleh Pak Benny tadi, bisa kita identifikasi sejak awal. Jadi ada 5 ciri-ciri yang mungkin bisa dilihat dari sekarang untuk Anda, para pimpinan unit kerja, dan juga bisa menyaksikan ciri-ciri tersebut di bawahan Anda ataupun di rekan-rekan kerja Anda semuanya. Baik, Pak Benny, next kita akan bahas nih bagaimana nih menurut Pak Benny sendiri tentang fraud itu terjadi karena ada kesempatan atau karena ada niat ini, Pak. Oke, ini sebuah pilihan yang sulit. Betul. Ya. Sebenarnya antara memilih ini karena ada kesempatan atau niat. Tapi ketika melihat seperti ini, dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Nah, dalam artian seperti ini, ketika memang ada kesempatan melakukan fraud, tapi dari moral karyawan ini sudah tinggi, dia sudah memiliki moralitas yang baik, kejujuran yang baik, maka dia walaupun ada kesempatan, maka dia tidak akan melakukan itu.
Demikian juga ketika memang ternyata dia ada niat nih melakukan Iya. fraud, tapi sistem kerja dalam perusahaan ini sudah baik, auditnya sudah ketat, terus pelaksanaan kerjanya sudah enak, terus suasana kerja nyaman, maka dia walaupun punya niat, maka dia akan minimal sekali melakukan fraud. Tapi bukan berarti kita langsung membolehkan berarti saya cukup nggak niat aja, enggak. Dua-duanya harus kita tingkatkan dan harus pertahankan bahwa selain dengan adanya sistem kerja yang sudah baik, audit yang sudah maksimal, juga harus diimbangi dengan moralitas karyawan yang baik pula, kejujuran yang harus dijunjung tinggi. Itu Mas Ade. Iya, keren sekali ya. Terakhir, apa tadi kata Pak Benny tadi? Harus ada sistem kerja yang baik dan juga harus adanya moral. Iya, betul. Adalah paling penting, moral yang selalu ditanamkan oleh setiap karyawan agar bisa menjauhkan diri dari fraud. Tentunya itu meningkatkan budaya core values kita dong ya, budaya akhlak Betul. harus selalu diterapkan oleh seluruh insan pegadaian. Oke, Pak Benny keren sekali, dan mungkin terakhir, mungkin seluruh insan pegadaian dimanapun berada pengen mendengar tips dari Pak Benny sendiri ataupun saran untuk memberi kesadaran nih untuk kita semua yang menonton kali ini agar bisa menghindarkan diri dari fraud ini sendiri, Pak. Baik, terkait tips ini mungkin bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk rekan kerja, tim, atasan, ini bisa kita terapkan. Yang pertama adalah bagaimana sih tipsnya? Yang pertama, tidak bosan, dan kembali lagi kami ingatkan bahwa kualitas audit ini yang harus ditingkatkan. Dalam artian pola pikir audit adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab dari tim SPI. Rekan kerja di unit kerja punya kewajiban audit, atasan punya kewajiban audit, begitu juga dengan SPI. Jadi kita punya kewenangan untuk mengaudit nih teman kita terindikasi fraud atau tidak. Terindikasi langsung kita laporkan. Kita sudah ada whistleblowing system di sini, kita bisa memanfaatkan itu. Yang kedua adalah kembali lagi pendisiplinan SOP. Fraud ini muncul selama yang saya tangani adalah karena memang ada pola pelaksanaan SOP yang terlalu diremehkan, terlalu diacuhkan. Jadi karyawan, atasan tidak melaksanakan SOP, terutama waskat seperti itu, akhirnya akan memberikan kesempatan kepada memang bawahannya yang dia merasa tidak diawasi dengan baik, dengan maksimal, dan dia punya niat, akhirnya terjadilah proses fraud ini. Nah, selain itu juga karyawan juga butuh hak untuk mendapatkan suasana kerja yang nyaman. Nah, kebanyakan pelaku fraud karena tingkat stres yang tinggi, tidak merasa dihargai, jadi dengan membuat suasana kerja yang nyaman, maka orang yang akan melakukan fraud akan merasa, saya sudah dihargai nih di perusahaan ini, gitu kan. Jadi niat melakukan fraud ini ketika dia sudah merasa dihargai, merasa kalau bahasa diuwongke oleh perusahaan, maka dia tidak akan melakukan itu. Nah, yang keempat adalah kemungkinan pelaku fraud ini kurang memahami terkait visi misi perusahaan. Nah, akhirnya perlu diingatkan kembali visi misi perusahaan, core value, dan lain sebagainya. Akhirnya ada sense belonging, merasa perusahaan ini milik saya, jadi saya juga harus menjaganya, seperti itu. Dan yang terakhir, saran saya adalah kebanyakan pelaku fraud ini terkait dengan lilitan ekonomi. Jadi perusahaan bisa melakukan pelatihan terkait dengan manajemen keuangan dari karyawan. Jadi jangan sampai ketika karyawan ini hanya memiliki gaji yang terbatas tapi tidak dimanage dengan baik, akhirnya ada kebutuhan bahkan keinginan yang melebihi dari apa yang kemampuan yang dia miliki. Seperti itu, Mas. Wah, keren sekali. Ada 5 poin ya, Mas ya? Siap. Ada 5 poin. Mungkin saya ingatkan kembali. Ya. Pertama ada peningkatan kualitas audit, Mas ya. Ya, Itu yang paling penting. Yang kedua adalah disiplin SOP. Ya. Itu juga harus penting. Yang ketiga, ciptakan suasana kerja, Mas ya. Ya, yang nyaman. Yang keempat adalah pahami visi misi Perusahaan. perusahaan. Jadi sense of belonging terhadap perusahaan harus ditingkatkan. Dan yang kelima tadi terakhir apa, Mas? Yang kelima adalah terkait dengan ada pelatihan manajemen keuangan bagi karyawan. Harus adanya value added yang ditampilkan oleh karyawan, ada pelatihan untuk manajemen keuangan yang harus didapat oleh seluruh karyawan. Keren sekali Mas Benny, keren sekali. Terima kasih sudah meluangkan waktu, dan semoga seluruh pimpinan unit kerja yang menonton bisa langsung
menambah pengetahuannya agar bisa mengidentifikasi sejak awalnya anatomi para pelaku fraud, agar bisa dilihat di seluruh karyawan Anda, bawahan Anda. Tidak hanya untuk pimpinan unit kerja, seluruh insan pegadaian yang menonton juga harus bisa melihat anatomi para pelaku fraud ini agar bisa segera ditindaklanjuti, karena kita sudah ada layanan WBS ya. Jadi silakan kalau Anda melihat ada kejadian-kejadian yang tidak curang, langsung segera lapor di WBS tentunya. Baik, terima kasih kepada Pak Benny udah meluangkan waktu kepada kami hari ini. Terima kasih semuanya. Saya bertemu lagi, saya Destiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.